6 cara BTS mendobrak stereotip gender. Selain kampanye End Violence, mereka dengan UNICEF dan sumbangan untuk Black Lives Matter, mereka juga telah menyumbang ke beberapa badan amal lainnya secara pribadi. BTS juga punya kontribusi besar dalam mematahkan stereotip gender dan kecantikan. Bagi mereka, menjadi seorang feminis, mengenakan rok atau celana lebar tidak takut untuk menunjukkan sisi feminimnya, tidak membuat mereka menjadi kurang jantan. Mari kita lihat cara berbeda di mana boy group Korea Selatan ini telah mengubah apa yang disebut norma kecantikan pria. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang di depan umum. Meskipun dua pria dewasa bergandengan tangan di depan umum atau berpelukan santai di depan ribuan orang saat mereka tampil, para member BTS tidak pernah ragu untuk memamerkan persahabatan jangka panjang mereka. Mereka melakukan kontak fisik seperti itu dan menjadi sensitif pada awalnya, dipertanyakan oleh para penggemar. Tapi lambat laun mereka menyadari bahwa persahabatan menentang semua norma ketika menjadi cukup dalam untuk diperlakukan seperti keluarga. Ikatan mereka tidak tumbuh dalam semalam, itu punya seluruh latar belakang cerita yang terkait dengannya. Misalnya V alias Kim Taehyung dan Jimin sudah saling mengenal sejak hari-hari mereka sebagai trainee. Di salah satu reality show, V menyebutkan bagaimana dia telah menulis surat sentimental kepadanya yang berbicara tentang masa-masa mereka dari hari-hari pelatihan mereka ketika mereka semua tidak tahu apa-apa di Seoul. Jelas bahwa setelah menghabiskan sepanjang hari bersama, dari bersekolah di sekolah yang sama, duduk bersebelahan, pergi berlatih, dan kemudian berbicara di malam hari, mereka akan tumbuh lebih dekat daripada siapapun. Supremasi Femin. 2. Tidak pernah kehilangan kesempatan untuk berpose. Oke, jadi sebagian besar dari kamu akan setuju dengan ini, bahwa pria tidak terlalu suka berbicara selfie atau foto acak. Tapi Jin Worldwide Handsome adalah pengecualian yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Ketika seorang punya wajah yang menawan seperti dia, setiap orang harus punya akses untuk menyaksikan dari waktu ke waktu. Dia memposting foto selfie-nya di media sosial sesekali untuk membuat para penggemarnya senang. Ingat salah satu episode Bon Voyage 4 ketika Jin berpose melihat J-Hope mengeluarkan ponselnya. Dia benar-benar percaya bahwa dia akan mengambil selfie sementara yang dilakukan J-Hope hanyalah menggunakan teleponnya untuk memperbaiki rambutnya. Lucunya, Jin dengan sabar menunggu dan menunggu sebelum J-Hope menoleh ke arahnya sejenak dan membuang muka. Jin yang malang kehilangan kesempatan untuk memamerkan ketampanannya. 3. Jimin merangkul sisi feminimnya. Sulit untuk melepaskan kepura-puraan dan memamerkan dirimu yang sebenarnya, dan Jimin telah melewati tahap itu. Ada alasan kenapa penggemar pria dan wanita menyukai dia, sementara beberapa dari mereka menyukainya karena penampilannya yang imut dan lembut serta kepribadiannya yang memalu yang dikenal sebagai sifat feminin. Yang lainnya mengaguminya karena rahangnya yang tajam, perilaku dewasa dan percaya diri yang seharusnya umum terjadi pada pria. Kesimpulannya, ia punya kualitas maskulin dan feminin, bukan hanya wajah dan kepribadiannya, suaranya yang bernada tinggi yang jantan sekaligus rendah dan caranya berbicara dengan lembut tapi penuh percaya diri akan mengingatkanmu akan dualitasnya. Ketika BTS ditanya tentang jenis kelamin karakter BT21 Jimin adalah orang pertama yang mengatakan bahwa itu belum ditentukan, jadi itu akan tetap sebagai karakter yang netral gender. Di kesempatan lain, ketika Jin, Jimin, dan Jungkook sedang duduk bersebelahan, mereka mengklik gambar bersama dan Jin meminta JK untuk mengizinkannya memeriksanya. Ketika JK berkomentar bahwa pria tidak melakukan itu, Jimin segera menjawab bagaimana tidak ada gunanya mengklik gambar kalau kita tidak melihat bagaimana hasilnya. Jadi pada dasarnya Jimin mungkin bukan bias semua orang, tapi dia pasti penghancur bias. Yang keempat, 10 kali BTS tidak peduli tentang norma gender pada fashion. Selama bertahun-tahun, BTS telah mengenakan pakaian yang menentang gender yang tak terhitung jumlahnya. Berikut adalah 10 diantaranya. Yang pertama, korset Black Swan untuk Map of the Soul 7. Korset hanya untuk wanita? BTS mengatakan tidak. Jimin dan Jungkook mengenakan korset kulit yang serasi untuk versi 2 dari foto konsep Map of the Soul 7. Mereka juga memakainya di MV resmi Black Swan. 3. Menjadi pink untuk Map of the Soul Persona. Pink adalah warna perempuan yang stereotip, tapi itu tidak menghentikan BTS untuk membuat album mereka 4 warna pink yang estetis. Mereka juga mengenakan pakaian merah muda untuk MV, promosi, dan pertunjukan Boy With Luv. 3. Pakaian konsep Love Yourself and Soar versi Yes.
Dari ruffles hingga permata, pakaian ini terinspirasi oleh berbagai ikon pop bertentangan dengan gaya busana pria. Mereka flamboyan, penuh warna, dan seunik BTS sendiri. Pakaian J-Hope khususnya membuat norma gender dengan blue satin, setengah rok, dan kaos kaki rendah. 4 single. Dalam pemotretan untuk single magazine, BTS mengenakan pakaian tradisional wanita termasuk jaring, rok, korset, choker, dan stocking. 5. Sepatu Suga. Untuk versi 4 dari Map of the Soul Persona, Suga mengenakan sepatu kets Gucci wanita. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Kalau sepatu itu cocok, pakailah. 6. Street Fashion V. Baik untuk pakaian konsep atau hanya pakaian biasa, V tidak takut untuk berpakaian out of the box. Komborok legging ini casual tapi tetap bergaya. 7. Mode bandara RM. Seperti V, norma gender tidak menghalangi RM untuk mengenakan apa yang dia suka, termasuk rok. 8. Anting-anting Jimin. Anting-anting perhiasan berlian yang menjuntai biasanya dianggap sebagai aksesori wanita, tapi label hanyalah label. Saat seorang pria, atau dalam kasus ini Jimin, seorang pria yang sangat tampan, mengenakan anting-anting wanita, mereka menjadi anting-anting pria karena seorang pria memakainya. Masuk akal, bukan? 9. Tas J-Hope. Banyak pria yang memilih untuk memasukkan saku, celana, dan jaket mereka untuk menghindari membawa dompet atau tas. J-Hope di sisi lain telah merangkul dompet tas yang bisa dianggap feminin. Mereka mencocokkan pakaiannya dan memberinya ruang penyimpanan tambahan, jadi ini adalah win-win. 10. Ketika Jungkook memberikan pendapat tentang gender dalam fashion, majalah Vanity Fair menyertakan foto grup dengan kutipan dari setiap anggota. Ketika ditanya apa gaya hebat itu, Jungkook berkata, mengenakan apapun yang kamu suka terlepas dari jenis kelaminnya. Yang kelima, BTS menggunakan kosmetik dan perawatan kulit. Tidak hanya dalam pakaian, BTS memiliki kontribusi besar dalam menormalkan pemakaian riasan, terutama ketika separuh dunia memandang rendah pria yang melakukannya. Menurut norma-norma sosial lama, kosmetik adalah produk yang dibuat untuk penggunaan wanita saja, dan kalau seorang pria ditemukan menggunakannya, ia menjadi bahan ejekan dan intimidasi. Apa yang mungkin salah dengan pria yang mencoba meningkatkan fitur mereka juga? Dengan sedikit riasan, anggota BTS telah memastikan untuk menutupi bagian ini juga. Mereka mengiklankan warna bibir, penyegar pori, serum, toner, krim, pelembab, dan sampo dalam skala besar yang menunjukkan bagaimana mereka mempromosikan perawatan diri dan cinta diri. Selain itu, BTS bahkan memberikan bantuan dalam menciptakan lini riasan lengkap dengan Viti Kosmetik yang mempromosikan lini lipstick untuk mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.